Selamat pagi sahabat GPIB. Kita berjumpa lagi dalam acara Morning Call GPIB. Bersama saya Pendeta Indri Maureniki Yulu Kiroyan yang melayani di GPIB Maranatha Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang telah mengaruniakan hidup bagi kita hingga saat ini. Untuk mengawali perjalanan hidup hari ini, marilah kita memohon pimpinan Tuhan melalui doa dan perenungan akan firman-Nya, supaya kita dapat menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan dan bagi seisi dunia ciptaan-Nya. Mari berdoa. Ya Allah Bapa yang rahmani, karuniakanlah kepada kami hikmat-Mu, oleh kuasa Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kekayaan firman-Mu dan mampu melakukannya di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, 7 Agustus 2024, dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 25 yang menyatakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan sepanjang malam Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi kering. Demikianlah air itu terbelah. Lalu orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedangkan air itu menjadi tembok di kiri kanan mereka. Tetapi orang Mesir mengejar mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan penunggang kudanya menyusul mereka sampai ke tengah-tengah laut. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang ke bawah kepada tentara Mesir, lalu mengacau balaukan tentara Mesir itu. Ia membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Mari kita lari dari hadapan orang Israel, sebab Tuhanlah yang memerangi Mesir untuk mereka." Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, sahabat GPIB, cerita tentang tongkat Musa sangat legendaris bagi orang Kristen, karena menurut Alkitab benda itu bisa menunjukkan perbuatan yang ajaib. Akan tetapi apakah tongkat itu memang memiliki kekuatan magis yang mampu menampilkan keajaiban? Tentu tidak. Sebab tongkat itu adalah benda biasa yang tidak mampu melakukan tindakan apapun. Tongkat itu sesungguhnya menjadi simbol yang menunjukkan kuasa pimpinan Tuhan dan pemeliharaannya atas Musa beserta bangsa Israel. Sebenarnya kisah tentang tongkat Musa muncul pertama kali pada pasal 4 ayat 2. Waktu itu Tuhan Allah memanggil Musa dan mengutusnya menghadap Firaun. Konteksnya Musa merasa tidak sanggup menerima panggilan pelayanan itu. Ia merasa kemampuan berbicaranya sangat terbatas. Ditambah lagi, orang yang akan ia jumpai adalah penguasa Mesir yang memiliki otoritas tertinggi serta dikelilingi oleh orang-orang yang pandai dan berilmu. Apakah mereka semua dapat menerima perkataannya dan percaya bahwa dirinya memiliki otoritas dari Tuhan Allah untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan? Itulah yang hadir dalam benak Musa saat itu. Tuhan lalu bertanya kepada Musa, apa yang ada pada dirinya? Jawab Musa, tongkat. Pada saat itulah Tuhan menunjukkan kuasanya untuk meneguhkan hati dan tekad Musa
bahwa Tuhan akan menyertainya, bahwa tongkat itu akan menjadi alat untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan di hadapan Firaun, bangsa Mesir, dan segenap umat Israel. Sahabat GPIB, dalam konteks bacaan saat ini, Tuhan menunjukkan kuasanya lewat Musa yang mengangkat tongkat di tangannya untuk membelah lautan Teberau, terbagi atas dua bagian, disebut juga Laut Merah. Tuhan menyuruh Musa untuk melakukan tindakan yang sederhana, namun menghasilkan peristiwa yang luar biasa menakjubkan. Bukan tongkat yang melakukan perbuatan ajaib, bukan pula Musa yang menunjukkan kemampuan dan keajaiban. Justru Tuhanlah yang melakukan perkara besar dan ajaib dengan membelah lautan Teberau menjadi dua bagian melalui fenomena alam angin timur yang besar dan kuat. Dengan demikian bangsa Israel dapat melewati dataran yang kering. Mereka dapat melangkah maju ke depan menuju tanah perjanjian dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan, tanpa sedikit pun mengalami hambatan. Sekali lagi, mereka luput dari kejaran tentara Firaun. Pada ayat 25 menyatakan kisah yang ajaib, yakni Tuhan membuat roda-roda kereta tentara Firaun malfungsi. Roda keretanya jadi berjalan miring dan terasa berat, sehingga gagal menyergap bangsa Israel. Pada saat situasi terjepit itu, orang-orang Mesir berkata, "Mari kita lari dari hadapan orang Israel, sebab Tuhanlah yang memerangi Mesir." Berdasarkan peristiwa penyeberangan orang Israel di Laut Merah dan pengakuan orang Mesir, maka jelaslah bahwa perkara ajaib yang terjadi bukan karena tongkat benda mati itu, melainkan semata-mata karena kuasa Allah dan janjinya atas bangsa Israel, bahwa Ia memberkati umatnya. Ia menyelamatkan umatnya dan membebaskan mereka dari penindasan, penderitaan, dan keterkungkungan. Ketika bangsa Israel berpegang pada firman Tuhan, berjalan pada jalan yang Tuhan tentukan, dan Musa meyakini kuasa Tuhan hadir dalam dirinya, maka mereka semua diselamatkan olehnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Ia bekerja untuk menyelamatkan bangsa Israel dan menyelamatkan kita umatnya di masa kini. Sahabat GPIB, perenungan firman Tuhan pada hari ini memberikan dua pesan bagi kita, yaitu pertama, dalam menjalani hidup ini, hendaklah kita selalu memiliki pegangan hidup yang tepat, setia mengikut Kristus dan mendengarkan firman-Nya, merupakan pegangan hidup yang tepat. Angkatlah tangan saudara di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia turun tangan untuk menolong kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus mampu menyatakan perbuatan yang ajaib berulang kali demi menolong kita keluar dari tekanan, ancaman, penderitaan, dan godaan dunia. Tuhan Yesuslah pemimpin dan penuntun hidup kita satu-satunya. Kedua, sebagai laskar Kristus, maka kitalah orang-orang yang dipanggil dan diutusnya untuk menolong sesama keluar dari keterkungkungan, perbudakan, penindasan, atau penganiayaan. Pada bulan kemerdekaan ini, peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan, hendak mengajak kita untuk menjadi alat Tuhan dalam mengisi kemerdekaan melalui sikap cinta damai, saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kasih Kristus telah memerdekakan kita dari kutuk dosa,
Kiranya tindakan kasih dan damai yang kita nyatakan menjadi teladan bagi sesama rakyat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan, kebenaran, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang rahmani, Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah juga yang setia memelihara dan menyertai perjalanan hidup kami hingga saat ini. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama dapat menjadi landasan kehidupan yang kokoh, supaya kami memiliki pegangan hidup yang baik, yang benar, dan tepat. Kami tidak kehilangan arah ketika kami melewati berbagai tantangan, pergumulan, dan penderitaan hidup. Bahkan ketika kami hendak meraih cita-cita dan masa depan kami. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami bersama keluarga. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin bangsa kami dan setiap orang yang menjalankan roda pemerintahan. Kiranya kasih sayang dan hikmat-Mu selalu mengisi hidup mereka. Terima kasih atas segala berkat dan keajaiban yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kiranya kami selalu menjadi orang-orang yang bersyukur kepadamu dan berpegang pada perjanjian. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dengan segala yang ada pada kami. Kami teringat buat mereka yang sedang dalam berbagai pergumulan hidup, dalam sakit penyakit, di dalam berbagai harapan dan cita-cita. Biarlah Tuhan juga beserta dengan mereka, mengaruniakan penghiburan dalam duka cita, kesembuhan dalam sakit penyakit, jalan keluar dalam kebuntuan persoalan, bahkan damai sejahtera dalam meraih hari esok. Kami selalu percaya Tuhan Yesus setia dan mengaruniakan segala yang baik dalam kehidupan kami umat-Mu. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami dan kami alaskan doa ini. Amin. Sahabat GPIB, Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak, selamat beraktivitas dalam pimpinan Tuhan dan selamat menikmati berkat-Nya di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.